يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak, yang tidak terhingga, yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut malam hari ini kita bisa hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang mulia juga, yaitu berthalabul ilmi, bertafaqquh fiddin, yang mudah-mudahan dengan wasilah kegiatan yang kita lakukan ini telah dapat menjadikan kita ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah janjikan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, yarfa', siapa yang ditinggikan, alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan siapa lagi, walladzina utul ilma, orang-orang yang dikaruniai ilmu. Jadi kalau dalam diri seseorang berpadu dua sifat ini, sifat seorang mukmin dan berilmu, maka dengan dua sifat ini Allah akan meninggikan derajatnya. Darajat, kata Allah, beberapa derajat. Jadi kalau sudah bahasanya ditinggikan derajat, itu sudah bukan lagi bicara masuk surga. Surganya sudah pasti, Pak. Jadi orang yang berilmu, beriman, itu sudah pasti masuk surga. Nah, dengan ilmu dan iman ini akan ditinggikan derajatnya. Inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya surga itu, kata Nabi SAW, memiliki 100 derajat, 100 tingkat. Ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain, derajat pertama ke derajat kedua, kedua menuju ketiga dan seterusnya, itu seperti jarak antara langit dengan bumi. Jauhnya itu luar biasa. Sementara orang-orang yang utul ilma, yang diberi ilmu, itu ditinggikan beberapa derajat. Beberapa ini minimal tuh 3 derajat. Jamak itu minimalnya 3. Oh, 3 berarti 3 kali langit dan bumi. Ini luar biasa. Nah, semakin bersungguh-sungguh seseorang itu berthalabul ilmi, maka akan semakin tinggi derajatnya. Maka mudah-mudahan para jamaah rahmatullah, aktivitas yang kita lakukan semacam ini, thalabul ilmi ini, kelak akan menjadi wasilah kita. Sekali lagi, bukan hanya kita dimasukkan ke dalam jannah, tetapi ditinggikan derajat kita sesuai dengan kadar kesungguhan kita dalam bertawabud. Para jamaah rahmatullah,
Salawat dan salam terlimpahkan pada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlimpah pula pada segenap sahabat beliau, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Hari ini hari Jumat bertepatan dengan akhir tahun, tanggal 31 Desember 2021. Saya ingat dahulu pertama mengisi di Al-Jihad ini juga tanggal 31 Desember. Otomatis harinya juga Jumat kan, saya jadwalkan Jumat tahun 2010. Berarti sudah berapa? 11 tahun kita bersama, ini sudah 11 tahun. Saya tadi melihat catatan saya 2010 tanggal 31. Saya cari yang tanggal 31 Desember itu cuma 2010 Pak. Hari Jumat ya. 2011 tidak ada, sampai 2020 kemarin tidak ada, ketemu lagi 2021. Ini Jumat kelimanya itu ya, tanggal 31 Desember. Jadi kita sudah ngaji sudah 11 tahun. 11 tahun ya, per 3 bulanan ya, kurang lebih seperti itulah ya, Jumat kelima gitu, 3 bulan. Tapi kalau dihitung tahunnya 11 tahun, 2010 sampai 2021. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini itu bisa sedikit banyak menambah keilmuan kita dan menjadi panduan dalam hidup kita, karena kita tidak tahu sampai kapan Allah memberikan kesempatan itu. Baru saja tadi diumumkan ada salah satu saudara kita, orang tua kita, baru saja jam 18.15 tadi kan pas maghrib, 1 menit sebelum maghrib beliau sudah berpulang mendahului kita semua ya. Nah, kita ini masing-masing juga nanti akan seperti itu, tinggal nunggu panggilannya. Panggilannya bukan berdasarkan nomor urut, tidak berdasarkan abjad, juga bukan berdasarkan tahun lahir. Bukan berarti kalau belum tua itu umurnya masih panjang ya, karena kematian itu bukan dilihat dari tua ataupun mudanya. Ada bahkan bayi yang belum lahir sudah meninggal dunia, yang baru lahir meninggal ya tidak sedikit. Balita yang umur 5 tahun meninggal juga banyak. Orang yang sudah 100 tahun masih hidup juga masih ada. Jadi kematian itu sesuatu yang hanya Allah yang mengetahui. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan bekal untuk menghadapi peristiwa tersebut. Jamaah rahimahullah, ada seorang ulama yang hidup di abad pertengahan. Tepatnya beliau ini meninggal dunia tahun 751 Hijriah. Beliau dikenal dengan julukan Tabibul Qulub, tabib, dokter atau terapis dalam masalah penyakit-penyakit hati dan masalah jiwa. Kalau sekarang ya bahasanya dokter jiwa atau psikiater lah. Jadi banyak membahas tentang masalah-masalah hati dan jiwa. Dan karya-karya tulisnya juga seputar itu.
lebih banyak seputar masalah hati dan jiwa. Siapa kira-kira ulama ini? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Benar. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Banyak sekali karya-karya beliau itu bahas tentang masalah hati. Termasuk salah satu yang saya bawa di buku beliau, judulnya Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Ta'lif pengarang Al-Imam Syamsuddin Muhammad Abi Bakrin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi nama beliau itu namanya Muhammad, ya, gelarannya Syamsuddin, ya. Nama yang dikenal itu adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Salah satu daripada murid terbaiknya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini murid terbaik. Sampai-sampai saking loyalnya beliau dengan gurunya. Ketika Ibnu Taimiyah ini di penjara di Damaskus, beliau ikut menemani beliau gurunya di dalam penjara. Saking loyalnya dengan sang guru dan saking ingin berguru, mendalami ilmu dari gurunya. Gurunya di penjara, dia rela menemani gurunya bersama-sama di dalam penjara. Baik, di dalam kitab yang ada di hadapan para jamaah ini, Al-Wabil Sayyib, ada satu pernyataan yang sangat menarik yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang as-sa'adah. As-sa'adah apa artinya, Pak? Sa'adah, sa'id. Ada yang tahu artinya sa'id? Sa'id itu artinya bahagia. Jadi kalau as-sa'adah berarti kebahagiaan. Setiap orang pasti ingin bahagia. Ada yang tidak ingin bahagia, Pak? Ibu-ibu ada yang tidak ingin bahagia? Tidak ada. Itu tidak perlu jawaban. Pertanyaan ini sudah tidak perlu jawaban. Mengapa? Jawabannya sudah sangat jelas. Tidak ada orang hidup tidak ingin bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia. Bahagia dunia, lebih-lebih nanti bahagia di akhirat. Tapi masalahnya, tidak setiap orang yang ingin dan mendapatkan bahagia itu dia mendapatkan kebahagiaan. Tidak semuanya. Dan juga jangan kemudian dipahami bahwa bahagia itu identik dengan harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, badan yang sehat, penampilan yang gagah. Belum tentu. Artinya orang yang kaya dari sisi harta belum tentu dia hidupnya bahagia. Orang yang sehat juga belum tentu bahagia. Orang yang pendidikannya tinggi tidak otomatis dia itu bahagia. Orang yang penampilannya gagah juga belum tentu bahagia. Meskipun ini semua bisa berpeluang menjadikan seseorang itu hidupnya bahagia, tapi tidak menjadi jaminan. Berapa banyak orang kaya tapi dia gelisah, hidupnya penuh dengan persoalan, tidak bisa tidur nyenyak. Padahal kamarnya asik, spring bednya yang nomor 1, tapi ternyata sejuknya ruangan, empuknya tempat tidur itu tidak bisa menjamin dia bisa tidur nyenyak.
dia takut dirampok. Sehingga kalau ada tamu pada Isa tutup pintu rumahnya, ada mobil berhenti di halamannya, itu sudah jantungnya itu berdegup keras, takut dirampok. Saya pernah ketemu dengan orang seperti itu. Dia cerita sendiri, di rumahnya semua itu diterawis, pintunya sampai pakai plat besi, sampai kamar-kamarnya itu semua pakai plat. Kita kadang-kadang pintu pakai triplek. Ini plat besi yang tebal, tidak ada celah kecuali di situ ditutup dengan besi. Jadi seperti penjara rumahnya. Mengapa Ustaz di sini ini tidak aman? Banyak perampok. Jadi pokoknya kalau sudah pada Isya itu semua dikunci. Nah, ketika ada mobil berhenti, lihat siapa yang datang. Jadi ternyata jadi orang kaya tidak otomatis bahagia, gelisah. Masih mending orang-orang yang mengeluh itu, dia cuma bawa kardus, tidur di depan teras-teras di ruko, itu bisa nyenyak, nggak ada beban. Jadi memang kebahagiaan itu sangat relatif. Tetapi Imam Ibnu Qayyim ini memberikan kepada kita kiat-kiat supaya siapapun kita, apapun keadaan kita, itu bisa menjadi orang yang hidupnya bahagia. Meskipun orang itu mungkin paling miskin di dunia, meskipun mungkin fisiknya paling cacat, tubuhnya paling tidak sempurna, meskipun dia mungkin tidak berpendidikan sama sekali, tapi peluang untuk bisa menjadi orang yang bahagia itu bisa didapatkan kalau kiat-kiat ini dimiliki dan dilakukan. Nanti kita semua mencoba untuk mempraktekkan dalam hidup kita, benar tidak apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan as-sa'adatu fi salasin. Kebahagiaan itu ada pada 3 perkara. Misalnya, kalau seseorang memiliki 3 hal ini, mesti hidupnya itu akan bahagia. Mesti. Apa itu yang pertama? Kata beliau, syukrun ni'mah. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ini resep pertama. Kita, siapapun dari kita, kalau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atas apapun keadaan yang Allah gariskan kepada kita, mesti kita senang. Mesti senang. Orang, maaf, tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu kalau dia bersyukur kepada Allah, dia tidak akan mengeluh, dia akan tersenyum, dia tidak akan dirundung kesedihan, meratapi nasibnya yang tidak bertangan dan tidak berkaki. Kalau dia bersyukur kepada Allah. Apalagi kalau orang itu tangan dan kakinya ada dan bisa digerakkan semuanya. Ada salah satu motivator, kelasnya bukan lokal, bukan nasional, tapi internasional. Motivator dia, gak punya tangan, gak punya kaki, pas pangkal lengan ini dan pangkal paha. Tapi dia jadi motivator dunia yang memotivasi orang-orang itu supaya punya semangat di dalam menghadapi hidup. Jadi artinya apa?
ketika orang itu bersyukur kepada Allah, apapun keadaannya akan membuat dia bahagia karena syukurnya kepada Allah. Tapi kalau orang tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dia punya segalanya, tetap dia masih mengeluh. Mengapa? Karena dia melihat ada orang lain yang lebih sempurna dari dia. Dia sudah punya banyak kelebihan. Tapi ketika dia melihat ada orang yang punya kelebihan yang lebih banyak dari dia, dia tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia masih mengeluh. Enak betul simpulannya. Kaya, sudah kaya, pendidikan tinggi, sudah gitu badannya sempurna, gagah, cantik, ganteng, semua. Padahal dia pun juga sudah kaya, dia pun juga fisiknya sempurna. Tapi ketika membandingkan dengan yang lebih, akhirnya dia merasa tidak bahagia. Makanya Nabi SAW itu dalam hadis riwayat Imam As-Suyuti dalam Jami' As-Shaghir telah memberikan resep supaya kita bisa bersyukur. Beliau SAW bersabda, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Lihat kepada orang yang keadaannya di bawah kalian, jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Karena dengan melihat orang yang di bawah kalian, itu akan membuat kalian tidak menganggap remeh dan kecil atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Lihat kepada orang yang di bawah. Itu resep untuk bersyukur. Kalau kita melihat kepada yang di bawah, mesti kalimat Alhamdulillah itu akan muncul dari lisan kita. Kita katakan miskin, lihat kepada orang yang lebih miskin. Alhamdulillah, rumah saya memang bata merah, tapi ini simpulan rumahnya dari keripik. Kita masih Alhamdulillah. Mengapa? Membandingkan lebih baik rumah kita dibandingkan semua. Alhamdulillah, saya punya motor meskipun butuh. Simpulan ini kemana-mana dia goes, pakai sepeda, sehingga ya namanya sepeda untuk sampai ke satu tempat ini memerlukan perjuangan, waktu yang lama, keringat bercucuran. Sejelek-jelek motor kita tidak keringatan kalau naik. Sebagus-bagus sepeda, tetap keringatan juga karena digoes. Masih bersyukur punya motor ketika membandingkan yang sepeda. Masih bersyukur punya sepeda karena membandingkan yang jalan kaki. Masih bersyukur yang jalan kaki karena membandingkan orang yang pakai tongkat, yang duduk di kursi roda. Masih bersyukur masih bisa naik kursi roda. Ada orang yang hanya terlentang di atas kasur. Masih bersyukur meskipun terlentang di atas kasur, ada orang yang sudah tidak bisa apa-apa. Melihat kepada yang di bawah, ini kunci menjadi hamba yang bersyukur. Kalau sudah bersyukur, dia tidak akan mengeluh. Kalau orang tidak mengeluh, ya hidupnya akan bahagia. Kenapa? Karena dia sudah menikmati. Mengapa dia menikmati? Karena dia membandingkan orang yang lebih berat, dia merasa lebih ringan. Maka dia bersyukur kepada Allah, maka dia menikmati, maka dia bahagia. Ini resep. Ini simpel, prakteknya itu susah. Karena kecenderungan kita itu akan melihat orang yang lebih. Ini masalahnya. Kadang-kadang tetangga kita beli mobil yang sedikit lebih bagus dari kita, saja kita sudah suzon. Bapak ini beli mobil duitnya dari mana? Gajinya PNS itu sekian. Gak mungkin dia, jangan-jangan dia
punya pesugihan. Akhirnya malah apa? Satu, buruk sangka. Yang kedua, hasad. Ini kalau kita melihat kepada yang di atas ini, hati kita jadi sakit. Hati kita sakit, pikiran kita menjadi tidak nyaman. Akhirnya hidup kita tidak bahagia. Padahal para jamaah Allah, ada sebuah riset. Riset ini meskipun yang meriset orang kafir, tapi ini apa ya? Ilmiah riset. Beliau meriset 10 perkara yang berpotensi menjadikan umur seseorang itu lebih lama hidupnya. Dari tinjauan medis tentunya ya, takdir sudah lain perkara. Tapi ada secara medis, ada 10 perkara yang bisa membuat orang itu hidupnya lebih lama. Kira-kira yang pertama itu jawabannya apa? Dari 10 hal yang membuat orang itu hidupnya bisa fresh, ya, bisa lebih lama, sehat, ya, segar, itu apa? Pikiran Menerima apa adanya, itu versi kita, versi orang yang taklim ya. Tapi kalau orang umum, ini bicara orang umum. Kan ada satu dia olahraganya teratur, ya. Olahraga teratur, badannya sehat, maka orang badannya sehat, ya penyakit jauh, hidupnya akan lama, secara medis. Ternyata olahraga teratur itu bukan menempati ranking 1, itu ranking 10, Pak. Jadi orang olahraga teratur itu memang ya sehat, tapi ada perkara lain yang bisa membuat umurnya panjang. Bukan itu. Ada yang berpendapat, oh itu makanannya bergizi. Makanan bergizi itu nomor 9. Artinya ada makanan tidak terlalu bergizi bisa membuat orang umurnya panjang. Jadi bukan itu. Ada yang mengatakan tidur teratur, istirahat, itu nomor 7. Jadi perkara-perkara yang menurut umumnya orang ini bisa menjadikan orang berumur panjang yang kemudian dilazimi, kan istirahat teratur, makanan bergizi, kan olahraga, ini kan umum. Kalau kita ingin sehat itu ya. Tapi ternyata yang nomor 1, yang paling dominan berperan membuat orang itu umurnya panjang, itu orang yang hatinya tenang. Hatinya tenang. Hatinya tenang, senang, bahagia. Itu nomor 1 yang membuat orang umurnya panjang. Hati pikiran tenang. Karena kalau pikirannya kaku, itu masih muda saja rambut bisa berubah, bisa putih gitu kan. Meskipun tidak berarti kalau ada orang yang masih muda rambutnya putih itu mesti pikirannya kalu terus ini kan. Enggak. Karena mungkin juga ada faktor-faktor penyakit, ada faktor kesalahan pakai minyak rambut dan lain sebagainya. Tidak otomatis. Tapi ada salah satu faktornya itu memang seperti itu. Jadi ternyata hati yang tenang, pikiran yang fresh, ini poin pertama yang membuat seseorang itu umurnya panjang, hidupnya. Jadi hidup bahagia. Jadi hidup bahagia itu orang bisa berumur panjang. Nah, orang beriman itu mestinya hidupnya itu kan bahagia. Mengapa bahagia? Ya karena memang kita sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sedemikian rupa
menerima ketetapan Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, ini bahagia. Jadi itu poin yang pertama, as-sa'adatu bisalatin, kebahagiaan itu ada pada tiga. Yang pertama adalah syukur nikmat, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Untuk bisa bersyukur, jadi caranya melihat ke orang yang keadaannya lebih rendah dari kita dalam semua persoalan. Saya pernah ceritakan kalau tidak salah kisah tentang Abu Kilabah Al-Jurmi. Orang sudah tua, matanya buta, tangan dan kakinya lumpuh, hidup di bawah dalam sebuah tenda yang kumuh, alasnya tikar yang sudah lusuh. Itu Abu Kilabah. Orang melihat saja kasihan ya. Gimana gak kasihan? Matanya buta, tangan kakinya lumpuh, hidupnya di pinggiran kampung, dalam tendanya juga sudah jelek, alasnya cuma tikar yang sudah rusak. Gak ada kelebihannya. Tetapi dari lisan Abu Kilabah Al-Jurmi ini tersungging senyuman dengan selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan kepadanya yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. Coba, ini kata-kata ini semakin membuat orang-orang itu terheran-heran. Kok bisanya orang yang matanya buta, kaki tangannya lumpuh, hidupnya seperti itu, dia masih mengucapkan alhamdulillah dengan senyum lagi. Apa kelebihan yang dimilikinya sampai dia mengatakan seperti itu? Kalau ini orang-orang kan tanya pada dia, karena ini gak masuk akal. Orang ini mestinya dikasihani, mestinya dia itu yang meratapi nasibnya, mengeluh, tapi malah tersenyum dan mengucapkan tidak putus-putus alhamdulillah. Ketika ditanya, dia katakan, "Kak, aku dulu seperti engkau juga, punya mata yang bisa melihat, tapi sang pemilik mata ini mengambil fungsinya dan aku ridho karena dia miliknya. Aku juga punya tangan dan kaki yang keduanya berfungsi seperti tangan dan kakimu, tapi lagi-lagi sang pemilik menghendaki untuk mengambil fungsi kedua tangan dan kakimu dan aku ridho." Mengapa aku masih mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila? Karena aku bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepadaku lisan lidah yang dengannya aku bisa selalu menyebut namanya. Dan aku bersyukur karena Allah memberikan kepada aku hati yang dengannya aku bisa merenungkan ciptaan-ciptaannya. Karena itulah aku senantiasa bersyukur kepadanya. Jadi syukur, dia merasa Allah masih memberikan hati yang, lisan yang berfungsi, tidak maaf, tidak cedar, tidak bisu ya. Itu dia bersyukur. Alhamdulillah, diulang-ulangi dengan senyum. Dialah orang yang bahagia. Kita melihatnya kasihan, dia merasakan senang. Jadi makanya mau kebahagiaan itu relatif. Kita yang melihat kasihan sekali, dia buta, dia lumpuh. Orang yang dikasihani senyum-senyum mengucapkan alhamdulillah sepanjang hidupnya. Jadi memang masalah hati ini tidak bisa dibeli. Yang pertama ya, syukur nikmat. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, orang kalau
ingin bahagia adalah as-sabru 'alal bala. Dia bersikap sabar ketika ditimpa bala atau musibah. Jadi kalau orang sabar, maka seberat apapun musibah yang menimpanya, bertubi-tubi sebanyak apapun malapetaka yang dialaminya, kalau dia sabar, dia bahagia, no problem, tidak masalah. Tapi kalau tidak sabar, tertusuk duri sudah kaki dan meluknya kemana-mana, diupload di medsos, semua orang sedunia tahu banget. Aduh, kakiku sakit, dipoto. Ada duri. Orang kalau tidak sabar, musibah kecil saja itu sudah membuat dia itu mengeluhnya dalam diri. Tapi ketika sabar, musibah besar bertubi-tubi, dia nikmati. Jadi kalau ingin bahagia, sabar ketika ada musibah. Karena memang kalau kita cermati para bapak dan para ibu, andai kata orang kena musibah, terus kalau dia tidak sabar, apakah musibahnya hilang? Kan tidak. Justru kalau orang dapat musibah, dia tidak sabar, dia mengeluh, semakin berat dia rasakan musibah itu, semakin sedih, semakin stres. Itu pasti. Tapi kalau dia sikapi dengan sabar, apalagi dia yakin ini adalah ketetapan Allah, dan di hadapan ketetapan Allah kita tidak punya pilihan lain kecuali menerima. Maka kata Nabi SAW, jika kalian tertimpa sesuatu dari musibah, kecelakaan atau kehilangan, jangan sekali-kali engkau mengatakan la fa'altu kana. Coba aku tadi seperti ini, coba aku tadi tidak menyeberang, aku tidak ditabrak mobil. Ini jangan sekali-kali terucap kata-kata seperti itu, Pak. Seandainya. Mengapa? Karena lau itu membuka pintu setan. Jadi katakanlah kata Nabi, ketika musibah menimpamu, qul qadarullah wa masyaallah, ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sudah terima saja. Karena kan tidak ada seorang pun dari kita yang ingin ditabrak mobil. Itu bukan pilihan. Kalau kita bisa milih, kita akan milih tidak tabrak. Tapi yang namanya musibah itu kan bukan pilihan. Maka ketika itu sudah terjadi, sikapnya cuma satu bagi orang beriman, sabar. Maka dia akan bahagia. Dia tidak akan mengeluh. Dia tidak akan menyalahkan takdir. Mengapa saya tadi untuk menyeberang? Itu kan Allah sudah takdirkan dia menyeberang. Ketika dikatakan mengawasi kita, dia berarti kan tidak pernah dengan ketetapan Allah. Ini fatal secara kita. Allah Nabi SAW baik. Waktu Isya sudah tiba, jadi kita skors dulu untuk Isya. Nanti kita lanjutkan untuk bahas poin kedua dan disempurnakan dengan poin yang ketiga. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah rahimahullah, kita jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan, jika kita ingin bahagia, maka kebahagiaan itu ada pada tiga perkara. Yang pertama adalah syukur nikmat, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Yang kedua adalah
as-sabru 'alal bala, bersabar menghadapi tindakan yang tidak kita sukai yang Allah tetapkan menimpa pada diri kita. Apapun itu bentuknya, apakah mengenai diri kita, mengenai harta kita, menimpa keluarga kita, semua hal-hal yang sifatnya musibah. Kalau kita ingin bahagia, kita harus sikapi dengan sabar. Karena kalaupun tidak sabar, musibah itu tidak akan terangkat. Kalau kita kehilangan motor, tidak sabar, apakah motornya akan ketemu lagi? Kan tidak. Jadi jangan sampai orang itu sudah terjatuh, tertimpa tangga, sudahlah motornya hilang karena dia mengeluh, tidak dapat pahala. Sudahlah motornya hilang, tidak dapat pahala, malah dapat dosa karena dia mengeluh dan tidak ridho kepada ketetapan Allah SWT. Ini seperti orang yang jatuh tertimpa tangga, terkena musibah bertubi-tubi. Tapi kalau orang ditakdirkan motornya tadi hilang, padahal dia sudah kunci double. Karena ada kejadian, ada seseorang sholat maghrib berjamaah, motor itu satu di kunci setengah, dua dia pakai karbu, tiga masih pakai gembok lagi di rantai. Ini kejadian betul. Waktu sholat maghrib, waktu itu agak gerimis, motornya hilang. Motor itu diangkat, dimasukin, dinaikkan ke mobil ternyata. Karena kalau untuk membongkar kan perlu proses lama, jadi supaya cepat itu dibawa ke mobil. Jadi artinya meskipun sudah ikhtiar maksimal, ya kalau Allah tetapkan hilang, hilang juga. Kalau sudah hilang, ya sudah sabar. Mau apa lagi coba? Toh motor hilang itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit. Jangan sampai kemudian musibah itu disikapi dengan mengeluh. Karena kalau hidup ini tidak bagus, stres. Tapi kalau disikapi dengan sabar, apalagi doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik. Karena Nabi SAW, siapa yang ketika ditimpa musibah membaca doa ini, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ini Rasul yang memastikan, Rasul yang menjanjikan pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Hanya jangan kita nanti memaknai motor hilang gantinya motor juga yang lebih baru, keluaran terbaru. Ya mungkin wujudnya memang seperti itu, tapi bisa jadi wujudnya yang lain. Gantinya bukan motor, bukan mobil malah. Atau mungkin bukan motor, bukan mobil, tapi gantinya misalnya dia sudah menikah bertahun-tahun, tidak punya anak, atau istrinya hamil. Motornya hilang, istrinya hamil. Pilih mana Pak? Motornya hilang tapi nggak hamil kan? Orang sampai istrinya itu ingin hamil itu sekarang sampai mau menggunakan bayi tabung.
itu pun belum tentu berhasil. Sudah keluar uang ratusan juta bahkan miliaran, belum tentu sukses. Maka motor bilang istri hamil, bisa jadi itu gantinya musibah motor yang kemudian disikapi, musibah kehilangan motor yang disikapi dengan doa yang tulus tadi, Allah ganti dengan hadirnya keturunan yang itu sudah puluhan tahun. Atau mungkin bentuk gantinya sakit yang sekian lama tidak sembuh disembuhkan oleh Allah, bisnis yang mandek diramaikan, macam-macam. Yang penting kita yakin saja, maka apa yang dijanjikan Allah itu pasti akan terwujud. Syaratnya sabar ketika musibah itu tidak mengeluh. Itu yang kedua. Jadi kalau sabar itu hidup ini bahagia. Kehilangan motor, kehilangan mobil, tidak nangis, tidak merau-rau, malah alhamdulillah. Itu betul, ada orang yang kehilangan uang, itu alhamdulillah sujud syukur dia. Orang ini cerita ada saya, dia seorang manajer sebuah maskapai penerbangan lah, cabang Lampung. Ngurusin waktu itu saya bukan Sriwijaya, Lion Air. Jadi dia ceritanya di Bandung itu dia lagi lari pagi, anggap kata-kata dia di hotel lari pagi, ketemulah orang face-nya itu face orang Afghanistan, gitu. Tapi bisa bahasa Indonesia. Intinya bahwa dia itu ketika di ATM kartunya rusak, minta tolonglah kepada orang ini untuk dibantu. Tahu-tahu dia ATM-nya si manajer ini tahu-tahu tertipu lah dia, karena yang mereka sindikat ini sudah ahli lah. Jadi ATM-nya ini berpindah ke tangannya, mungkin digandakan atau gimana sama-sama ini. Tahu-tahu duitnya dia itu terkuras 32 juta. Habis itu dia, ketika dia lihat orangnya udah pergi, nggak tahu kemana. Sampai dia mau pulang Lampung itu nggak punya duit, habis. Jadi ketika dia datang ke ngecek ke banknya itu, dikatakan Pak, uang bapak di ATM kamu sudah syukur ya. Kena musibah itu syukur. Ya itulah, dia merasa bahwa semua itu milik Allah. Jika Allah ingin mengambil dengan caranya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berhusnudzon saja kepada Allah bahwa jadi inilah yang terbaik yang Allah berikan kepadanya, maka musibah tidak perlu untuk ditangisi, diratapi, bahkan dia sampai sujud syukur timbang melihat uangnya habis. Kalau kita uangnya habis, dia teriak, merau-rau, mencolok, uang jangan, kan itu. Tapi itu ya. Jadi itu yang kedua adalah sabar ketika ditimpa musibah. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, jika orang ingin bahagia adalah at-taubatu minaz dzanbi. Kalau orang ingin hidup bahagia, dia bertaubatlah kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Karena dosa itu membuat hidup seseorang itu tidak tenang. Bagi orang beriman, orang kafir lain masalah. Ini kita bicara internal orang ini. Bagi orang beriman,
Ketika seseorang berbuat dosa, itu mesti hatinya itu tidak tenang. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu wujudnya adalah bentuk akhlak yang mulia. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali abuhu. Sementara dosa itu adalah yang membuat hati gelisah dan engkau tidak ingin orang lain mengetahui perbuatanmu itu. Jadi kalau kita tidak ingin orang lain mengetahui perbuatan kita, berarti apa yang kita perbuat itu mesti perbuatan dosa. Karena kita malu orang lain tahu apa yang kita perbuat. Itu berarti kalau kita melakukan sesuatu dan kita malu kalau orang tahu perbuatan kita, berarti perbuatan itu adalah itu mesti perbuatan dosa. Kalau perbuatan baik nggak mungkin malu gitu. Kita baca Quran, ketahuan orang, malu, tidak. Tapi kalau kita sedang maaf membuka situs porno, ketahuan orang, itu mesti malu. Pada saat itu kita sedang melakukan perbuatan dosa. Jadi itu kata kunci. Segala perbuatan yang kalau kita yang lakukan kita malu orang lain melihatnya, berarti ini perbuatan tidak terpuji. Dan mahaka fi nafsika, dosa itu mesti membuat hatimu tidak tenang. Orang kalau menipu, korupsi, jangan pikiran koruptor itu jiwanya tenang. Mungkin tampilan dohirnya dia kelihatan tidak apa-apa, tapi batinnya itu mesti menderita. Apalagi kalau temannya sudah ketangkap, koruptor, temannya sudah ketangkap, khawatir nama saya disebut kan. Itu mesti gelisah. Yang jadi buronan korupsi pun juga mesti dia gelisah. Mengapa? Khawatir jangan-jangan ada polisi. Jadi mau kemana itu kan? Mengapa? Dia sadar dia itu bersalah. Jadi kalau orang punya dosa itu mesti hidupnya tidak nyaman. Maka ketika seorang punya dosa, supaya hidupnya nyaman, tenang, bahagia, taubatlah dari bertobatlah dari perbuatan dosa. Taubatu minan dzanbi. Supaya apapun dosa, kalau seseorang bertobat darinya, maka hatinya akan kembali. Karena yang membuat gelisah itu adalah bertumpuk-tumpuknya dosa yang ada pada dirinya. Apalagi kalau kemudian dia mengingat dia akan mati. Ya. Orang dosanya bertumpuk, ingat mati. Gelisah. Tapi kalau orang dosanya bertobat, ingat mati kemudian dia bertobat kepada Allah, hidupnya akan tenang dan tenang. Akan dia setelah bertobat itu akan punya sikap saya mati kapanpun saya sudah siap. Mengapa? Karena memang dia sudah menyiapkan diri dengan bertobat kepada Allah. Tapi kalau orang tidak bertobat, tidak berbuat maksiat, dia orang yang paling pada kematian. Kalau orang takut mati, dia tidak tenang. Takut ditusuk orang, takut dirampok orang, takut dibegakan. Kenapa seperti itu hidupnya? Stres. Tapi kalau orang rutin bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar dan taubat itu dapat menghilangkan kegelisahan. Man aktsara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis sahih riwayat Muslim. Siapa yang banyak beristighfar, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan hilangkan kegelisahan dari hatinya. Wa min kulli dhiqin makhraja, Allah akan berikan solusi
kesulitan yang dialaminya. Warazaqahu, dan siapa yang banyak beristighfar Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah biasa. Istighfar itu buahnya di samping akan menjadikan dosa kita diampuni, kegelisahan kita akan dihilangkan, masalah kita akan mendapat solusi, rezeki datang dari jalan yang tidak diperlukan. Sehingga istighfar ini menghadirkan kebahagiaan. Cuma tidak bahagia, misalnya dosa kita diampuni, rezeki datang dari jalan yang tidak sama-sama, kesulitan diberikan dari keluarga. Kalau tidak bahagia, maka bagaimana orang tua merasakan kebahagiaan? Mungkin ini pelajaran rahimahullah apa yang kita bahas dari perkataan yang mengatakan as-sa'adatu bis-salasin, kebahagiaan itu ada pada 3 hal: syukur nikmat, sabar ketika tertimpa musibah, dan yang ketiga bertobat dari perbuatan dosa. Demikian, karena mau ada acara lagi di dunia sambilan-sambilan, maka mungkin kita tidak membuka sesi dan jawab waktunya terlalu malam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.